Halo minasang, kembali lagi bersama saya Holis di Korisu Gakko Indonesia. Hari ini kita akan bahas lagi mindset tentang belajar bahasa Jepang. Mindset yang akan kita bahas kali ini adalah mengutamakan konteks daripada teks. Yuk langsung aja kita mulai. Dalam belajar bahasa Jepang, seringkali untuk menentukan arti dalam sebuah kata atau kalimat itu dari sebuah konteks. Konteks keadaan atau situasi. Dan bukan hanya teks saja. Ini karena pengertian dalam bahasa Jepang tidak selalu bisa kita artikan langsung dalam bahasa Indonesia. Tidak selalu bisa diartikan secara langsung. Misalnya, kata sensei itu bisa berarti guru atau bisa juga berarti dokter. Tergantung di mana tempat kita menggunakan kata tersebut. Ya, jadi konteksnya itu seperti apa. Jika kita berada di sekolah, maka sensei diartikan sebagai guru ya. Jika kita berada di rumah sakit, tentu saja sensei itu diartikan sebagai dokter. Konteks sangat penting untuk memahami maksud sebenarnya dari kata atau kalimat. Contoh lain dari kata daijoubu desu. Daijoubu desu. Yang bisa artinya saya baik-baik saja, tidak apa-apa, dan bisa juga diartikan tidak terima kasih. Itu kita artikan berdasarkan konteks keadaan atau situasi seperti apa yang sedang kita hadapi. Jika seseorang jatuh dan berkata daijoubu desu, berarti itu artinya saya baik-baik saja. Tapi ketika konteksnya kita menolak suatu tawaran, maka daijoubu desu itu artinya tidak terima kasih. Melihat situasi atau keadaan akan membantu dalam menentukan arti dari sebuah kata atau kalimat. Ini yang kita maksud mengutamakan konteks daripada sekedar teks tulisannya. Berikut adalah tips untuk kalian agar bisa mengutamakan konteks daripada teks. Yang pertama adalah perhatikan situasi lingkungan sekitar. Selalu lihat di mana dan kapan waktu mengucapkan kalimat atau kata tersebut. Yang kedua, amati ekspresi dan gaya tubuh. Bahasa tubuh dan ekspresi wajah bisa memberikan petunjuk tambahan untuk kita bisa mengerti maksud dari kalimat tersebut. Yang ketiga, dengarkan nada dan intonasi suara. Intonasi dan nada suara juga bisa mempengaruhi arti dari kata atau kalimat. Yang keempat adalah pelajari kebiasaan dan kebudayaan Jepang. Memahami budaya dan kebiasaan orang Jepang akan membantu kalian lebih mengerti konteks dengan lebih baik. Dengan mengutamakan konteks, kalian akan lebih memahami dan menggunakan bahasa Jepang dengan lebih natural dan alami. Bahasa Jepang sangat kaya dengan nuansa dan makna yang tergantung pada situasinya. Jadi jangan hanya fokus pada terjemahan teks saja. Selalu perhatikan konteks dan situasi untuk memahami arti dalam sebuah kata atau kalimat. Ingat, belajar bahasa Jepang itu lebih dari sekedar menghafal kosakata saja. Pahami konteks dan kalian akan lebih mahir dalam penggunaan bahasa Jepang dan akan lebih mahir dalam berkomunikasi dalam bahasa Jepang. Kalau suatu saat nanti kalian merasa kesulitan dalam memahami sebuah arti atau maksud dari sebuah kalimat, perhatikan konteks dan situasi penggunaan kalimat tersebut. Itu akan membantu kalian memahami arti atau maksud dalam kalimat tersebut. Oke ya, paham ya untuk video kali ini? Jadi, jika kalian masih belum paham, jangan ragu-ragu untuk diskusi atau bertanya di grup komunitas yang telah disediakan. Oke, itu aja video materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap semangat belajar bahasa Jepang. Ganbarimashou!